warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Mangleh. Saat ini saya sedang bersama dengan sosok muda, entrepreneur. Beliau adalah Ian Pratama dan kita tahu beliau adalah salah satu CEO atau pemilik dari usaha yang bergelut di bidang ikan hias. Apa nama usahanya, Mas? Nama ikan hiasnya atau nama tokonya? Nama tokonya. Nama tokonya Serdadu Aquatic Malang. Serdadu Aquatic Malang. Benar. Namanya juga antik. Itu Serdadu kan ibetnya dengan tentara, tapi Nah, kok benar, kemudian isinya ikan tuh gimana sih? Kalau bagi kami, Kak, Serdadu itu kan sebuah seperti yang saya sebutkan kemarin tuh di podcast yang lainnya nih, berasal dari tongkrongan nih kami. Berasal dari tongkrongan. Iya, berasal dari tongkrongan kawan-kawan di Malang kan. Nah, Serdadu, tapi itu timbulnya bahasa Jawa. Tapi berarti positif. Positif. Iya. Kalau boleh tahu apa? Serdadu, sembarang jadi duit. Nah, kayak gitu. Oh, bahasa Jawanya. Sembarang asal jadi duit. Iya. Sembarang dari duit. Nah, ini dari namanya sudah menunjukkan kreativitas seorang anak muda. Oke, Serdadu Aquatic Malang. Ini lokasinya di mana nih, Mas? Ya, bisa dikasih tahu ke dulu Malang. kalau untuk lokasi di Palembang ini di Jalan RH Arifai Cian nomor 9, RT 20, RW 03, Ilir Timur 1. Atau kalau nggak salah tadi deket dengan Simpang Rambang ya? Nah, bener. Kalau orang Palembang lama ngomongnya percetakan Rambang Lamo. Percetakan Lambang Lamo. Oke, Mas Yan. Apa saja yang ada di Serdadu Aquatic? Kalau untuk di Serdadu ini khususnya, ini kami bergerak di bidang ikan. Nah, tapi khusus di bidang ikan cana. Ikan cana. Ikan cana, bahasa sini ikan gabus. Tapi bukan gabus konsumsi. Oh, yang di sini bukan ikan gabus konsumsi. Bukan. Melainkan ikan gabus. Ikan gabus hias. Iya. Oh, anak-anak sekarang suka nyebut cana. Maksudnya ya ini ya. Benar. Memang gabus, cuman gabus hias. Jadi ikan hias ya. Benar. Ada berapa jenis gabus atau cana di akuatik ini? Kalau untuk di galeri sini ada kebetulan ada sedikit banyak, walaupun nggak banyak banget ya. Paling nggak udah ada perwakilan lah dari yang lokal sama yang impor. Kalau untuk jenis yang lokal nih dari Sumatera nih khususnya, Maru Riau sama Maru Jambi. Maru Riau. Iya, Maru Leodes, Riau sama Jambi yang ada di sini. Ada di sini. Bener. Oke. Kalau dari Kalimantan sama bang, sama marunya juga. Maru. Iya, mereka ada spesifikasi dari yellow sama dari red. Yellow dan red. Bener. Sama-sama, karena ada kesamaan nih dari Palembang ke Sumatera ini sama Kalimantan kan, hampir kesamaan dari sungainya. Jadi mereka nih punya dua ini spesies ini, maru dalam jenis ikan cana itu maru. Itu kalau jenis cana lokal. Lokal. Katanya tadi ada yang benar. import. Benar. Kalau untuk impor nih yang lagi hype nih kan sekarang ada dari India nih bang. Ada jauh-jauh dari India. Benar, dari India. Dari India, dari China, dari Myanmar, banyak dari Thailand. Yang ada di sini yang dari mana? Kebetulan kalau dari sini dari India banyak bang. Kayak ini ikan auranti nih. Auranti aja. Auranti, kayak yang di belakang kita nih auranti. Oh, nggak nyangka jauh-jauh dari India. Iya, dari India nih jauh-jauh nih. Auranti dari India. Terus ada lagi stewarti. Stewarti ada juga. Lumayan banyak di sini ya. Alhamdulillah, walaupun nggak banyak-banyak banget, tapi masih banyak lah untuk perwakilan dari jenis cana itu. Ngomong-ngomong, Mas Yan sudah berapa lama menekuni usaha ini? Kalau untuk di Malang udah lama sih bang. Di Malang sudah lama. Iya. Kalau untuk di Palembang ini masih hitungan setahun 2 tahun aku di sini merintis. 2 tahunan ya di Palembang. Benar. Kok kemudian merintis di Palembang tuh gimana ceritanya? Dapat istri orang Palembang atau gimana? Nah iya benar. Awalnya dapat istri orang Palembang. Nah bingung nih mau nyari usaha apa nih? Mau dikembangin di usaha yang lain kayak kafe apa?
di bidang hobi kan. Iya. Nah kebetulan berhubung di rumah terus nih Aha. daripada jenuh, ya sudah aku bergerak di bidang hobi aja. Oh, Kayak gitu. jadi asal mulanya hobi ya. Benar ada hobi. Mas Ian, selama ini bagaimana ini masyarakat melihat ikan hias cana ini? Masih asingkah atau sekarang sudah mulai akrab atau mungkin sudah makin banyak peminatnya? Kalau sesuai pengalaman aku yang masih baru nih di Palembang, awal-awal aku di Palembang nih masih sedikit bang yang tahu ikan cana nih. Tapi tidak melupakan lagi senior-senior aku di atas nih masih banyak pemain-pemain cana lama nih. Oh. Tapi yang aku pengen ini pengen menyebar luas kayak gitu. Jadi nggak ada perbedaan sama kota, sama dusun, sama apalah kalau di tempat kami kabupaten kayak gitu kan. Jadi berharap itu semua tahu karena masih minim banget yang tahu ikan cana ini kalau ini ikan hias. Mereka mindsetnya masih di gabus makan, gabus konsumsi, bener. Padahal ini cana gabus ikan hias. Bener. Padahal ini senior-senior aku di Palembang nih udah banyak banget yang kenal sama cana nih. Bahkan dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu udah banyak banget pemain cana di Palembang nih. Sejak 5 tahun yang lalu sudah Bener. sudah banyak ya. Mungkin dari tahun belasan lah, mungkin 2000 belasan lah. Banyak senior-senior di Palembang ini yang udah main cana. Oke. Cuman masih belum menyebar luas kayak gitu. Belum. Mudah-mudahan dengan di-upload di cerita Bang ini makin banyak. Mantap. Masyarakat Aku berharap yang- kayak gitu bang. Aku berharap kayak gitu. Selama ini yang beli ikan cana di Serdang Aquatic ini dari mana Mas? Alhamdulillah selama 2 tahun di sini nih bukan untuk kota Palembang aja yang beli bang. Tidak hanya masyarakat Palembang saja. Hampir se-Sumatera sudah pernah ngirim. Wah, Dan yang paling jauh sementara ke Mimika di Jayapura, Mimika udah pernah. sampai ke sana. Iya sering. Ini dulu makanya rupanya penghobi ikan cana ini tidak hanya lokal Palembang tapi sudah ke nasional ya. Selama ini gimana proses pengirimnya, nggak ada masalah? Alhamdulillah bang, untuk kalau awal-awal dulu masih merintis nih, masih akuarium ngapar di lantai semua nih. Oksigen nggak punya, masih nyewa sana sini, Oke, beli kan. Oke. Karena aku dari nol bang ini bang. Oh dari nol, Bener. sekarang udah maju nih, udah berapa Iya. akuarium berisi. Akuarium masih carut marut, bentuknya nggak karuan lagi udah. Masih banyak lah, kotor semua, tai ayam semuanya di sini. Tapi alhamdulillah aku berusaha, aku tekuni. Nah berusaha yakin lah, serta bisa maju di sini kan. Dan 2 tahun berjalan, nampaknya ada progres yang lumayan. Alhamdulillah udah mulai ya bisa tersusun rapi kan. Ngomong-ngomong soal penjualan tadi, mungkin Benar, bisa benar. disebutin tuh rata-rata dalam 1 bulan laku berapa ekor? Nah kalau itu bang, kalau untuk jualan nih masing-masing seller nih, masing-masing keeper kayak kita kan beda-beda mindsetnya. Oh gitu. Ada yang pengen nih ikan datang kayak di ombyok nih, Oke. itu langsung dijual pasar. Jual ya. Ada yang kayak aku nih, ikan banyak-banyak datengin kayak gini, tapi aku masih tahan ikan ini. Dan aku harap nih bang, dengan aku menahan ikan ini bukan, ya pasti kalau penjual pasti nggak munafik pengen untung nih. Oke. Tapi yang lebih kupikirin lagi nih jenjang ke depannya bang. Oh. Soalnya kalau ikan yang apalagi terkenal nih, ikan impor yang namanya Oranti nih, kalau ikan baru datang apalagi ikan PO pre-order nih, itu kan belum di apa namanya rekondisi nih. Rekondisi. Jadi belum perkenalan suhu lah, nggak tahu ikan itu sakit, ada jamur kapas nih yang terkenal. Oke. Kalau kita langsung jual nih bang, langsung jual ke customer nih, ke masyarakat, pasti itu ada plus minusnya. Kalau dikasih hidup ya hidup, tapi kebanyakan mati. Oh. Jadi perlu proses. Sedangkan aku nih berusaha jualnya kayak gitu bang. Jadi kan nih biarlah di sini dulu. Memang sengaja nggak diposting-posting katakanlah. Memang nggak sengaja dijual dulu. Soalnya nanti dampaknya ke customer yang lain, masyarakat yang lain, kasihan. Berapa butuh waktu untuk rekondisi biasanya? Tergantung kondisi ikan bang. Kalau kita nih datangkan, kita bukan importer nih. Kita ngambil dari importer, paling nggak kita minta bantu carikan yang bagus-bagus, nggak cacat, nggak jamuran kayak gitu kan. Nah mungkin itu bisa sampai seminggu 2 minggu baru kita bisa ngeluarin ikan dengan kondisi yang benar-benar
bagus. Ngomong-ngomong soal harga ini, mungkin dulur Mangleh perlu tahu juga. Iya. Kenapa sih sebenarnya harga ikan cana ini? Kalau Katanya nggak sama ya? iya benar, kalau untuk harga memang variatif sih, Bang. Variatif ya. Dari jenis pertama kan, terus ini ada mengenal nama progres, Bang. Progres itu jadi ikan ini memang di progres, katakan nih kayak ikan yang di belakang kita nih. Oke. Kita butuh dia ngeluarin warna, dia butuh ikan nih gondrong dorsalnya kayak gitu. Ah. Jadi ada spesifikasi orang itu mau beli kayak gimana ada. Oke. Makanya kita keep itu kan. Jadi maksudnya keeper kan bahasanya keep ikan. Jadi dijadiin dulu ikan ini biar matang banget. Nah baru kita posting, itu bisa fantasi juga harganya. Boleh dong bocorin termurah berapa, termahal berapa kalau yang ada di akuarium sini? Kebetulan nih kalau ikan yang paling murah paling 100 Bang. Kalau di sini itu masih bakalan banget ya. Ikan Bakalan 100. Iya bakalan istilahnya masih mentah lah kayak gitu. Masih mentah, perlu diprogres lagi. Oke. Warna lah, bunga, apa macam-macam lah. Kalau untuk yang mahal macam-macam Bang, apalagi kalau ikan kontes ya, ikan kita buat main bisa jutaan. Memang ada di sini ikan yang sudah ikut kontes. Alhamdulillah ada masih, tapi sebagian udah laku. Ngomong-ngomong sudah sampai ke peringkat berapa yang selama diikuti? Alhamdulillah kebanyakan satu. Oh, Tapi iya. untuk jenis tertentu ya, bukan untuk Oke. all ikan tidak. Ah. Untuk jenis tertentu, kebetulan dia dapat juara satu terus ada. Nah yang laku-laku juga sudah banyak. Oke. Nah, dulu dikonteskan tuh gimana sih cerita kontes sana ini? Apa yang dikonteskan atau dilombakan? Kalau untuk kontes channel ini bervariatif juga, sama aja. Jadi mereka ini kan dari tadi yang aku sebutin kan kayak jenis Maruliodes dari lokalan nih, Oke. sampai yang dari impor tadi. Oke. Nah masing-masing ikan tadi ada kelas-kelasnya, ada penilainya juga. Nah penilainya itu macam-macam juga dari masing-masing ikan itu. Dari ikan maru nih, kayak adaptasi, mental, itu semua ikan pasti nilai utama kayak gitu. Oh. Nah dari size-nya juga pengaruh Bang. Dari size kelas progres nih, progres itu masih kecil nih, di bawah 20 lah. Terus ada lagi size juvenil di atas 20 sampai 30. Terus junior 30 sampai 40. Senior 40 sampai 50. Nah ada lagi jumbo, macam-macam. Dari macam-macam ikan tuh banyak jenisnya, banyak penilainya. Palembang atau Sumatera Selatan sudah pernah ada kontes. Alhamdulillah senior aku yang di Palembang ini udah sampai 5 kali bikin kontes di Palembang ini. Kontes sampai Benar. 5 kali. Dan tujuannya sama sih Bang, biar semua orang itu merata tahu kalau ikan cana ini ikan hias. Pesertanya itu biasanya. Alhamdulillah kalau peserta macam-macam Bang. Jadi bahasanya itu nggak pandang bulu ya. Dari semua golongan, semua kalangan datang. Kayak kemarin nih kontes nasional, datang semua di sini. Oh. Dari Medan, dari Aceh, Padang, Jawa pun ada yang di sini kemarin. Mangleh mau ikut kontes boleh juga itu. Boleh. Perorangan boleh ya. Boleh. Bukan komunitas saja Bang, bebas, semua orang bebas. Bebas pribadi boleh, kiper pribadi boleh. Ada komunitasnya. Kebetulan kalau sekarang di Palembang ada, pasti ada lah, di tempat-tempat lain pasti ada. Komunitas pecinta ikan cana tadi. Benar. Kalau teman-teman pingin ikut jejak Mas Ian, Siap. merintis bisnis di katakanlah jual beli Ikan ikan cana ini gimana? Ada prospek yang bagus tidak? Kemudian apa yang mesti disarankan? Kalau setiap usaha kan pasti balik lagi ke kita ya Bang. Ya. Yang pertama punya mental nih. Nah mental untuk menjadi wirausahawan. Ya? benar, untuk menjadi wirausahawan, mental. Dan jangan nyerah lah, paling enggak jangan nyerah, karena usaha di bidang hobi ini sangat-sangat butuh kesabaran Bang. Oh. Sangat-sangat butuh kesabaran, apalagi kayak aku nih di dalam rumah. Jadi aku standby online terus. Oh. Nah di Jadi situ aku via online mengais juga? rezeki dari situ online. Online. Dari tahu mereka dari Jambi, dari Aceh, dari Medan, Riau, ngambil ikan di sini, Papua. Via online. Pemasarannya. Ya, artinya walaupun tempatnya dimanapun, dengan bantuan teknologi informasi sekarang mudah ya. Iya, yakin aja. Yakin. Butuh keyakinan juga. Saya masuk tadi sepertinya bukan saja deretan akuarium beserta isi ikan cananya, Benar-benar. tapi ada material, ada seperti pertukangan buat akuarium, Aquascape.
apa itu namanya? Aquascape. Aquascape itu memang kita juga buat itu. Iya benar dokter. Oh. Kita bukan sekedar main can aja, Heeh. bikin akuarium juga. Oke. Terus terima settingan dalam tank itu namanya hardscape bang. Hardscape jadi dari Hardscape. kayu-kayu, dari batu-batu bebas, terserah konsumennya pengennya kayak gimana. Oke. Ada lagi aquascape asli Asli sudah dalam satu paket bisa. Oke. Yang mengerjakan kita tuh gimana? Kebetulan aku sendiri. So itu udah lama juga di Tegun ya? Alhamdulillah sudah Oh. lama. Karena seneng kan aku dalam kesenian itu seneng memang. Ya dulu orang leh itu sekilas tentang usaha serdadu akuatik yang dimiliki oleh Mas Ian Pratama. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan setelah ini kita akan ajak Mas Ian untuk mengenalkan atau memperlihatkan, menjelaskan tentang ikan-ikan cana yang ada di sini. Ini ikan dari India yang saya tadi bilang. Nah ini ikan auranti namanya kak. Itu ini auranti juga. Ini red sampit masih progres bunga ya bang. Jadi ini yang dinamain bunga itu yang pengaruh banget di penilaian ikan kontes. Jadi ada cabung kayak putih-putih tipis-tipis itu cabung masih. Kalau yang udah ngeblok hitam itu udah benar-benar jadi bunga dia. Yellow Sentarum. Yellow Sentarum lokal juga ya. Iya ini dari Kalimantan ini. Red Barito ini. Nah ini yang udah lumayan bunganya banyak, warnanya juga lumayan merah. Ini masuk kategori unik bang. Jadi ini Yellow Sentarum juga dari Kalimantan. Cuman dia bungkuk dari lahir ya nih. Memang asli dari lahir kayak kuda laut. Nah ini Red Barito juga bang. Nah ini memang khusus buat main ini. Ini ukurannya masih sekitar 25-an. Jadi kalau di kontes masuknya kelas juvenil dia. Sementara masih sekali turun jadi masih juara 3 kemarin. Oh ini limbata ya. Ini lokal bang. Lokal mana ini? Lokal Jawa bang dari Malang. Oh. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan juara 1 terus. Apa ini yang membuat dia bisa jadi juara ya? Yang pasti ini kayak ini bang penilaiannya bang. Nah adaptasi, terus mental kan, terus warna ketika dia di tank polos kayak gimana warnanya, terus warna rem nih yang kayak gini nih, oranye kayak gini. Nah oranye kayak di atasnya dorsal itu yang di siripnya itu. Nah itu pekat banget kalau di ini yang jelas yang sebelah ini. Nah kayak itu rimnya bang. Jadi nah kayak gini mentalnya bagus nih melawan dia kan. Iya. Apalagi sebelum juri datang dia udah adaptasi nunggu di tengah-tengah kayak gini. Bagus berarti adaptasinya. Adaptasinya bagus. Terus dimaini kan, maini. Nah berarti mentalnya bagus. Oh gitu. Terus dilihat dari segi anatominya, ada yang roges, apa ada yang bolong, ada yang luka, ada yang hilang dasinya bawah itu satu, macam-macam jadi penilaiannya. Adaptasi, mental, warna, Rim, anatomi. ini warna yellow lip bang. Yellow lip dari dari Myanmar. Iya bang. Kayak tokek. Benar. Biru banget dia, banyak motifnya. Nah kenapa dinamain yellow lips? Di bibirnya ini kuning bang. Di bibirnya ya. Kuning banget dia. Ada macam-macam sih jenis kayak gini, warna tipinis ada. Nah, kalau ini gabus kita ini Toman. Oh ini toman. Iya tapi kecil tua bang. Memang sengaja dituain dia, nggak digedein. Ini Yellow Sentarum. Sama dari Kalimantan juga. Size masih 23 juga. Kalau yang untuk lain-lainnya ini auranti semua ini. Dari India semua. Ya ini auranti juga bang. Auranti ini yang udah di progres bahasa kami ya. Udah di kondisi. keep, istilahnya udah di keep. Jadi warnanya walaupun size kecil udah naik dia. Kalau yang baru-baru datang nggak bakalan kayak gini bang. Oh gitu. Ya, masih pucet-pucet warnanya.
Ini sebelah senti udah naik warnanya kayak gini. Ini SSB bang, Apa itu SSB? jadi semi short body. Oh, agak pendek ya. Agak pendek dia, makanya bawaannya gondrong di badan dorsalnya itu. Oh, oh.